analisa performance ratio, gitu ya. Jadi analisa kinerja keuangan, ya, kinerja laporan keuangan. Nah, jadi pada pertemuan ini menunjukkan bahwasanya difokuskan ya untuk menganalisa kinerja beberapa ukuran kinerja keuangan. Yang pertama kita menggambarkan bagaimana hubungan antara aktual dengan budget dari suatu unit bisnis ya. Bahwasanya beban dan juga pendapatan dari anggaran itu merupakan bagian dari anggaran itu sendiri gitu ya. Dan didiskusikan ya bagaimana beban tersebut dan juga pendapatan tersebut ada pada unit center tersebut ya. Dan pada pertemuan ini kita menunjukkan ya atau melihat ya bagaimana laporan keuangan gitu itu bisa dilahirkan ya beberapa varian ya yang dalam hal ini untuk mengevaluasi pekerjaan dari senior manager ya dalam suatu unit bisnis tersebut ya. Dan dalam pengukuran dalam perhitungan varian ya itu difokuskan pada perbandingan itu sendiri antara kinerja aktual gitu ya yang dalam ada suatu anggaran yang meliputi komponen komponen yang dalam hal ini merupakan pusat pertanggungjawaban para manajer, terutama untuk melakukan perbaikan berkelanjutan ya, atau juga disebut dengan Kaizen ya, di mana diasumsikan performa tersebut adalah dinyatakan dengan anggaran itu sendiri, budget ya. Banyak perusahaan setiap bulan menganalisa perbedaan antara aktual dengan anggaran, meliputi pendapatannya atau juga bebannya dalam setiap unit bisnis itu menggunakan data, yaitu data kuartalan ya. Dan banyak perusahaan juga melaporkan bahwasanya terdapat selisih varian ya. Jadi pada pertemuan kali ini menunjukkan ya bagaimana laba 52.000 yang disajikan pada budget gitu ya, dan juga secara apanya ya perbandingan ukuran kinerjanya apakah laba ini melampaui atau juga sesuai dengan target yang diinginkan ya pada anggaran tersebut atau di bawah gitu kan. Dan ilustrasi di sini di mana manajer yang ya bahwasanya ada varian yang cukup tinggi gitu ya antara beban yang terdapat pada item-item beban ya, dalam ini secara keseluruhan dari jumlah angka yang diinginkan dihitung gitu ya. Dan dalam analisa ini diidentifikasi ya bagaimana keseluruhan varian dalam suatu unit organisasi keefektifannya dapat diidentifikasi ya sejauh mana level menyeluruh dari suatu tingkatan manajemen ya. Jadi analisa varian itu adalah analisa hierarki ya yang menunjukkan unit total bisnis ya ukuran total bisnis kinerjanya ya itu terbagi atas ya varian pendapatan dan juga varian beban ya. Jadi varian pendapatan itu adalah hasil perkalian dari volume dan harga ya. Volume dan harga dari unit bisnis ya dan juga masing-masing dari pusat pertanggungjawaban yang ada dalam unit. Dan dilanjutannya bahwasanya area penjualan dan juga area tersebut gitu ya itu tergambar sebagai berikut ya. Nah, sebagai berikutlah ini tergambar ya di figur 1 gitu ya. Ukuran kinerja yang dicapai. Penjualan aktual 875 ya dianggarkan 600. Berarti terdapat varian favorable ya disebut ya. Varian yang menguntungkan 275. Kemudian di variable cost gitu ya. Di aktualnya 583 dianggarkan 380, berarti unfavorable 311 ya. Hingga kontribusinya aktual 292 ya, tapi budgetnya 230 gitu ya. Berarti masih terdapat yang favorable-nya 62 ya, atau varian yang menguntungkan senilai 62 ya. Secara menyeluruh ya profit before tax ya aktualnya 132 ya, sementara budgetnya 80. Dengan kata lain apa?
ya masih terdapat varian yang menguntungkan gitu ya, antara aktual dengan budget senilai 52. Jadi itu walaupun ada tadi beberapa varian-varian yang di bawah dari yang dianggarkan ya. Jadi dengan kata lain analisa varian ini menyeluruh gitu ya. Menyeluruh dari sisi biaya produksi gitu ya. Kemudian dari biaya non produksi, kemudian juga dari lingkup penjualan gitu ya. Itu dihitung ya. Dihitung selisihnya di mana varian tersebut secara menyeluruh ya ada dalam berbagai lini yang ada ya. Jadi analisa varian beban itu terbagi antara beban manufaktur ya dan juga beban non manufaktur. Nah, itu ya. Nah, untuk beban manufaktur gitu ya, itu terbagi dalam beberapa sub ya, beberapa sub atau juga beberapa departemen yang ada di bawahnya. Nah, ini semuanya udah tergambar semua tadi ya. Jadi bagaimana manufacturing cost itu terdiri dari variable cost dan juga fixed cost. Dan juga variable cost pun juga terbagi lagi ya, direct material, direct labor dan juga variable. Nah, itu. Dan hasil analisanya menunjukkan bahwasanya analisa varian pada gambaran tersebut bisa mengidentifikasi ya kira-kira faktor-faktor mana yang berdampak secara menyeluruh terhadap profit. Nah, jadi bisa diidentifikasi ya. Untuk mengidentifikasi terhadap profit ya varian tersebut ya strukturnya tergambarkan. Dan bisa membreakdown ya, bisa menelusuri secara menyeluruh ya varian profitnya dalam berbagai kunci faktor gitu ya. Dan difokuskan pada profit yang berdampak terhadap menyeluruh dari beberapa faktor. Kemudian juga bisa dilakukan perhitungan secara spesifik ya, dan juga dampak yang terpisah ya dari masing-masing dari faktor tersebut yang bisa memverifikasi ya secara menyeluruh dari beberapa faktor tersebut ya. Kemudian juga kompleksitas ya secara berjenjang ya sekuensial bisa digambarkan ya dalam satu waktu yang diawali dari level common sense katanya. Dan juga berhenti ya prosesnya ketika menggambarkan kompleksitasnya ya secara berjenjang yang tidak hanya menjustifikasi kira-kira apa saja penyebab faktornya secara menyeluruh sehingga terjadinya varian secara keseluruhan ya. Ya, kemudian kalau analisa varian pendapatan ya, jadi varian analisa pendapatan di situ menggambarkan atau juga mengkalkulasikan ya bagaimana harga jual, volume, kemudian juga varian campuran. Nah, ya. Perhitungannya dalam masing-masing dari setiap produk yang dihasilkan. Untuk tiap produk, lini produk yang dihasilkan secara agregat, dikalkulasikanlah total variannya. Jadi ada varian yang positif, yang itulah disebut dengan favorable tadi. Gitu ya. Jadi yang dikatakan favorable tadi aktualnya, kalau dari sisi pendapatan ya, actualnya lebih tinggi daripada budgetnya. Itu udah jelas ya, varian yang favorable. Tetapi kalau dia belanja, gitu kan, belanja kalau dikatakan favorable itu yang bagaimana? Ya, apabila varian aktual beban, ya variable varian apa ya, varian pengeluaran ya ternyata lebih kecil aktualnya dibanding dengan yang dianggarkan. Nah, itu tentu saja varian yang favorable gitu ya. Yang unfavorable-nya justru sebaliknya gitu ya. Apabila selisih varian tersebut variabel belanja misalnya aktualnya lebih tinggi dibanding yang dianggarkan. Nah, itu tentu saja varian yang unfavorable, yang tidak menguntungkan ya. Karena hal ini mengindikasikan ya, menunjukkan bahwasanya profit aktual itu melebihi yang dari budget profit ya, dan juga negatif varian itulah yang disebut dengan yang unfavorable. Ya, cukup jelas di sini ya. Nah, jadi kita menganalisa variannya produk A, produk B, produk C ya. Nah, dari produk A, produk B, produk C di sini gitu ya.
menggunakan harga unit total, gitu ya. Nah, jadi dibandingkan sebagai berikut ya. Nah, untuk produk A juga itu menghasilkan kerugian. Produk B menghasilkan keuntungan dengan harga jual dan unit tertentu ya. Untuk produk C juga menghasilkan keuntungan dengan harga jual dan unit tertentu. Total secara menyeluruh harga jualnya menghasilkan laba bersih setelah ini. Nah, jadi bisa kita analisa ya, kira-kira kenapa bisa rugi? Ya, tentu saja inikah kemurahan atau inikah ketinggian gitu ya. Nah, sehingga pihak manajemen bisa mengkoreksi gitu ya. Mengkoreksi dari setiap anggarannya dalam setiap proses awalnya sehingga maksimalisasi anggaran yang disesuaikan dengan keseluruhan dari budget itu bisa dicapai atau juga bisa tidak dilakukan dengan cara analisa varian. Kira-kira demikian ya. Nah, begitu juga analisa varian harga. Nah, jadi analisa varian harga dievaluasi ya di bulan Januari. Ternyata produk A tadi memberikan varian yang tidak menguntungkan ya. Produk B varian yang menguntungkan. Produk C juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap varian yang tidak menguntungkan. Nah, bisa dievaluasi oleh manajemen ya, apakah actual price-nya sudah layak gitu kan? Apakah budget price-nya sudah layak gitu kan? Apakah volume unit activity-nya sudah merupakan faktor pengali gitu ya yang ideal sehingga memberikan varian yang unfavorable kan gitu. Dan juga bisa mengalat sebagai evaluasi gitu ya atas penjualan ya. Jadi penjualan campuran dari berbagai dengan volumenya. Nah, jadi volumenya ini volumenya 100 produk A ya kan. Dianggarkan volumenya 100, maka nggak dapat selisih varian. Ya kan, supaya dapat selisih varian yang menguntungkan bagaimana? Actual volumenya dinaikkan atau budget volumenya diturunkan. Nah, kira-kira demikian gitu ya alat evaluasinya. Nah, maka ini adalah sebagai ukuran kinerja ya untuk mengukur yang disebut dengan analisa varian. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Silakan. 12 ya. Ya, baik. Nah, jadi ukuran mix volume inilah yang merupakan campuran ya antara actual volume ya dengan budget volume ya untuk mendapatkan budget unit contribution. Jadi perhitungannya mix dan juga volume varian ya yang ditunjukkan tersebut adalah varian yang favorable ya senilai 150.000. Nah, ini. Begitu juga mix varian untuk masing-masing produk. Ya, untuk mix masing-masing produk itu adalah actual volume of sales ya kan dikurangi dengan total actual volume of sales ya kemudian didapatkan hasilnya budget proportion. Nah, budget proportion inilah budget unit contribution. Nah, jadi selisih varian tersebut ya dilakukan perbandingan ya, proporsinya ya dengan antara actualnya dapat selisih, kemudian juga dari unit contribution-nya. Itu disebut dengan mix variance. Oke, ya. Jadi bisa kita mengevaluasinya dari sisi varian harga, kemudian juga varian volume. Ya, varian volume itu sendiri dengan rumus sebagai berikut. Ya, total actual volume of sales, gitu kan, dibagi dengan budget percentage, ya dikurangi dengan budget sales, dibagi dengan budget unit contribution secara menyeluruh ya. Nah, begitu juga secara kita bisa juga mengukur penetrasi pasar. Apakah penetrasi pasar artinya masuk ke dalam pasar dari sebuah industri, baik itu volume maupun juga harganya sudah sesuai. Ya, volume ataupun juga harganya. Nah, makanya dalam hal ini nanti akan berpengaruh juga berdampak terhadap kebijakan yang lainnya, seperti misalnya kebijakan diskon, pengurangan harga, ya kan, atau juga kebijakan mana lini produk yang boleh diberikan diskon banyak, ya atau tidak, ya. Dari mana? Ya dari situasi dari situasi kondisi market price, ya, market share yang ada, ya, pangsa pasar yang ada.
Jadi pangsa pasarnya mau ditingkatkan berapa, ya maka dilakukan analisa varian ya, disebut dengan analisa market share varian. Nah ini kira-kira alat evaluasi juga ya kepada manajer. Kemudian juga analisa atas beban. Jadi analisa varian beban itu meliputi dua hal, yaitu varian biaya tetap dan juga varian biaya variabel. Nah, kalau dia varian biaya tetap di sini, gitu ya, ini dalam lingkup volume penjualan dan juga volume produksi tertentu juga. Ya. Begitu juga volume variabel ya, di sini secara langsung, secara proporsional berhubungan dengan volume tersebut, ya. Nah, jadi volume penjualan ya, kemudian juga volume pangsa pasar ya, kemudian juga volume market share. Nah, ini yang harus dilakukan ya, dianalisa ya oleh manajer ya, terutama manajer produksi ya, sejauh mana sebuah produk itu memberikan kontribusi terhadap laba atau juga tidak ya. Nah, inilah yang dilakukan ya. Baiklah ya. Juga fixed cost ya. Jadi analisa fixed cost, kira-kira kalau dia fixed cost itu apa saja? Gitu kan? Fixed cost itu misalnya biaya tenaga kerja, gitu kan? Atau juga biaya depresiasi, gitu kan? Atau juga biaya asuransi. Itu namanya fixed cost, gitu kan? Biaya yang tidak berubah ya seiring dengan volume produksi atau juga volume kegiatan. Ya. Nah, mungkin ada yang mau berdiskusi, silakan. Ini cuma 5 orang aja ya sertanya ya. Oke lah ya, baiklah saya kira itu saja. Yang penting sudah tersampaikan ya. Bagaimana kita mengevaluasi kinerja secara menyeluruh ya dari sisi lini produksi ya. Jadi dapat disimpulkan ya untuk analisa varian itu bisa dilakukan yang pertama ya dengan analisa varian atas pendapatan ya. Analisa varian atas pendapatan kita mau melihatnya yaitu melihat dari sisi harga ya. Apakah harganya sudah ketinggian atau juga sudah kerendahan. Caranya membandingkan antara aktualnya dengan budgetnya. Nah, jadi dari sisi pendapatan. Kemudian juga dari sisi belanja ya. Nah, dari sisi belanja atau juga dari sisi beban. Ya, antara aktualnya dengan budgetnya. Apakah sudah memberikan kontribusi yang signifikan atau disebut juga dengan varian yang favorable atau juga yang unfavorable. Dan yang terakhir adalah kita bisa melakukan evaluasinya terhadap evaluasi penetrasi pasarnya. Ya. Apakah penetrasi pasarnya sudah maksimal? Ya. Sudah maksimal atau tidak, maka dilakukan analisa varian ya dengan cara membandingkan antara aktualnya dengan budgetnya. Ya. Nah itulah saya kira pada pertemuan ini yang bisa kita simpulkan ya. Ya mungkin ada yang mau kita diskusikan yang lain. Ya kita tidak usah panjang-panjang ya, nanti kalau panjang sekalipun cukup meluber ya pembahasannya ya. Saya kira itu yang bisa kita simpulkan dari perkuliahan ini. Kalau tidak ada ya kita sudahi ya, kita lanjutkan pada minggu pertemuan berikutnya ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa di absen. Iya, baik Prof.